Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyuningsih Putri Wulandari dari 12 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 2 yang bersekolah di SMK Negeri 5 Batam. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial konfigurasi share hosting. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan sebelum memulai konfigurasinya, yang pertama yang jelas ada laptop, yang kedua ada internet, yang ketiga ada aplikasi Oracle VirtualBox, dan yang terakhir ada file instalan Debian ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Debian 7. Nah, mari kita mulai ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan masuk ke setting terlebih dahulu ya teman-teman sebelum memulai virtual mesinnya. Kemudian ubah menjadi host only adapter ya teman-teman. Lalu kita okekan. Setelah itu kita bisa start dan tunggu sampai mesinnya siap untuk digunakan ya teman-teman. Tunggu. Nah, ini sudah kita bisa lihat. Nah, apabila muncul seperti ini teman-teman, kita akan login sebagai root ya teman-teman, agar kita menjadi super user ya teman-teman, bisa mengedit, mengelola, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan masuk dengan memasukkan password yang sudah kita buat saat instalasi. Langkah selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi networknya ya teman-teman. Caranya akan kita ketikkan nano etc network interface. Seperti ini teman-teman. Nah, lalu di bagian hot plug itu, kalian bisa scroll ke bawah ya teman-teman. Pakai keyboard kalian. Kita akan ketik auto, kemudian di sini DHCP. Akan kita ganti static. Seperti ini. Kemudian kita enter, kemudian kita tab dan ketikkan address. Di sini saya menggunakan 200.101.37. Kemudian tab lagi, enter lagi, kemudian tab dan ketikkan netmasknya. Di sini kita mengikuti segmen IP-nya saja, teman-teman. Lalu di sini kita akan Ctrl K, Ctrl U, kemudian Ctrl U. Nah, setelah itu teman-teman, pada bagian yang kedua, yang setelah kita copy ini, kita berikan titik 2, 1, kemudian titik 2, lalu 1 ya teman-teman. Lalu di sini IP-nya ubah menjadi 38. Kemudian Ctrl X, Y, kemudian Enter. Lalu kita akan mengetikkan service networking restart. Untuk merestart networknya teman-teman, karena kita sudah setting IP-nya menjadi 200.137, 200.101.38. Nah, gimana cara kita lihat apakah udah masuk atau belum? Kita ketikkan fconfig ya teman-teman. Nah, di sini sudah masuk 200.101.37, 200.101.38. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan menginstal bin 9. Caranya, kita akan mengetikkan apt min get install bin 9. Apabila muncul pertanyaan, kita akan klik yes saja. Kemudian di sini kita diminta untuk mengganti ke DVD 1. Kita pergi ke device, optical drive, dan masukkan DVD 1. Kemudian enter. Kita tunggu saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, apabila sudah, kita akan masuk ke nano _etc _bin _name_conf. Seperti ini teman-teman. Lalu kita akan scroll ke bawah, lalu kita enter sekali, dan kita akan mengetikkan zone .2 wahyuningsih.com. Nah, di sini itu untuk pemilihan nama DNS kalian ya teman-teman. Di sini saya menggunakan nama saya .com. Kemudian di sini type master .2, maksudnya itu semikolon ya teman-teman. Kemudian ketikkan file spasi tanda petik _etc _bin
garis miring DB Wahyu Ningsih, tanda petik, tutup dengan semikolon, kemudian enter, tutup kurawal, kemudian semikolon. Apabila kalian rasa sudah benar ya teman-teman, di sini itu kita bisa Ctrl K dan Ctrl U dan maaf teman-teman, Ctrl U. Nah, setelah sudah teman-teman, pada bagian zone yang kedua ini itu kita akan membuat dan S yang lain ya teman-teman. Di sini saya buat nama saya yang kedua, wulandari.or.id. Kemudian di sini juga sama, ini kita ubah menjadi Wulandari saja teman-teman. Bisa dilihat di sini wayuningsih, di sini wayuningsih.com, wulandari.or.id. Lalu kita geser ke bawah. Nah, di bagian sini teman-teman, itu kita akan menggantinya menjadi 1.100.200.in min addr.arpa. Seperti ini teman-teman. Lalu di bagian bawah sini itu kita ubah menjadi 200 ya teman-teman. Apabila dirasa sudah benar, itu kita akan Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke folder DNS. Caranya kita ketikkan cd garis miring etc garis miring bin. Apabila sudah masuk, kita akan mengetikkan cp db.local db Wahyu Ningsih. Kemudian sama cp db lokal db Wulandari cp db lokal. Nah, di bagian yang ketiga ini teman-teman, itu lokalnya kita ubah menjadi 127. Kemudian Wulandarinya kita ubah menjadi 200. Kemudian Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, setelah itu teman-teman, kita akan masuk ke nano DB Wahyu Ningsih, itu untuk mengedit file yang ada di DB Wahyu Ningsih teman-teman. Nah, untuk setiap localhost ini kita ubah menjadi wahyuningsih.com ya teman-teman. Karena di sini file Wahyu Ningsih. Ini kita ketikkan wahyuningsih.com. Nah, di bagian sini juga sama teman-teman. Sini juga sama. Ketikkan wahyuningsih.com. Setelah itu kita scroll ke bawah, localhost yang ini juga sama, kita ganti juga. wahyuningsih.com. Kemudian di bagian sini itu kita ubah menjadi IP yang sudah kita setting tadi. Kita ke bawahin, di sini juga sama. Oke. Kemudian A yang ini teman-teman itu kita ubah menjadi satu saja. Kemudian add yang ini kita ubah menjadi www. Turunkan ke bawah. Tekan ftp tab in A 200.101.37. Apabila udah teman-teman, ini bisa Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita akan masuk ke nano DB Wulandari. Nah, ini sama ya teman-teman, setiap localhostnya kita ubah menjadi DNS kita. wulandari.or.id. Nah, di sini juga sama. wulandari.or.id. Kemudian teman-teman, di sini itu kita ubah juga wulandari.or.id. Kemudian di sini kita ubah menjadi 200.101.38 karena IP kita buat 2, jadi di sini 38. Dan di sini sama ya teman-teman seperti tadi, biarkan jadi satu aja. Jadi di sini buat www dan FTP juga sama. Apabila sudah teman-teman, kita akan Ctrl X, Y, kemudian enter.
Lalu teman-teman, kita akan mengedit file db200 ya teman-teman. Nah, pada file ini, setiap localhost kita beri nama DNS kita yang pertama ya teman-teman. Itu wahyuningsih.com. Sini juga sama. wahyuningsih.com. Oke, kita scroll ke bawah. Sini wahyuningsih.com dan di sini juga sama. Lalu teman-teman, di sini itu kita ubah menjadi angka belakang IP kita. 37 dan ketikkan 37 lagi. Ketikkan in ptr www.wahyuningsih.com. Kemudian di bawahnya itu kita ketikkan 38. Di sini ketikkan in ptr bulan dari .or.id dan titik. Lalu di sini juga sama teman-teman, 38 in ptr www bulan dari .or.id. Nah, bila kalian rasa sudah benar teman-teman, kita bisa Ctrl X, Y, kemudian Enter ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke resource-con, nano, garis miring etc, garis miring resolve-con. Nah, ini fungsinya itu teman-teman. Ini tuh untuk agar kita tuh bisa nge-search ya teman-teman. Search Wahyuningsih DNS kita di Google. Nah, di sini IP-nya sudah benar, jadi kita langsung ini aja. Tap 2 kali. Enter 2 kali. Dan ketikkan search bulan dari .or.id. Kemudian di sini ketikkan 200.101.38. Nah, apabila sudah teman-teman, kita akan Ctrl X, Y, kemudian Enter. Lalu kita akan restart service bin 9 restart. Nah, apabila berhasil teman-teman, kita akan melakukan pengecekan dengan NSA lookup ya teman-teman. Sini kita ketikkan wahyuningsih.com. Nah, di sini berhasil teman-teman. Lalu di sini kita ketikkan bulan dari .or.id. Sini juga berhasil teman-teman. Lalu kita ketikkan di sini menggunakan IP kita, bisa apa tidak. Nah, di sini berhasil teman-teman. Lalu di sini juga berhasil teman-teman. Langkah selanjutnya teman-teman, kita akan ubah ini, ganti ini menjadi DVD kedua. Seperti ini. Kita klik ini saja. Lalu di sini ketikkan apt-min cd-rom ident. Seperti ini teman-teman, lalu enter. Oke, maaf ini ada kesalahan mungkin, apt-min cd-rom ident. Seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini, itu kita akan mengetikkan apt-min cd-rom add. Nah, teman-teman dia lagi nge-scanning. Nah, ini benar ya teman-teman. Nah, setelah sudah, kita akan mengetikkan apt-min get install prof tpd gini, prof tpd seperti ini teman-teman. Apabila muncul pertanyaan, kita akan klik yes. Nah, di sini kita diminta untuk mengganti ke DVD 1 teman-teman. Kita akan klik kemudian enter. Dia akan mengganti ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan diminta untuk mengganti ke DVD 2. Kemudian kita klik lagi. Kemudian kita enter. Nah, apabila muncul seperti ini teman-teman, kita akan pilih stand alone saja. Dan tunggu ya teman-teman. Lalu, di sini kita akan masuk ke nano, garis miring etc,
prof.tpd.conf dan enter. Nah, pada bagian ini teman-teman, server name-nya ini itu kita ubah menjadi nama kita.com ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah sampai ke paling bawah. Tuh kita enter sekali dan kita ketikkan seperti ini teman-teman. Anonymous file FTP. Kemudian tutup kurung. Kemudian di sini ketikkan user tab, kemudian ketikkan admin. Nah, kemudian di sini ketikkan begini. Salah. Huruf besar Anonymous. Seperti ini teman-teman. Tutup. Lalu kita enter. Kita akan mengetikkan hal yang sama. Anonymous spasi file FTP kurung user Anonymous admin. Ini teman-teman, lalu kita enter dan di sini ketikkan Anonymous. Maaf, ini huruf besar. Dan di sebelah sininya itu diberi tanda ini, garis miring. Kemudian ini, tutup kurung. Nah, apabila kalian rasa sudah benar, teman-teman, itu bisa kita Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, langkah yang selanjutnya, kita akan mengetikkan mkdir garis miring file FTP. Kemudian enter. Kemudian ketikkan chmod garis miring maaf teman-teman, chmod -r 777 garis miring file FTP. Setelah sudah, kita akan masuk ke direktori file FTP. Lalu di sini ketikkan mkdir file 1, file 2, file 3. Ini untuk membuat sebuah file ya teman-teman. Lalu kita akan user add min-d garis miring file FTP spasi admin dan enter, dan kita akan memberikan password adminnya ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, kita di sini akan masukkan password dan retype ya teman-teman. Nah, ini kita sudah berhasil ya teman-teman membuat passwordnya. Kemudian kita akan restart ya teman-teman, service prof.tpd restart seperti ini teman-teman. Nah, apabila sudah seperti ini teman-teman, ini sudah benar ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi web server ya teman-teman. Nah, kita akan mengetikkan apt min get install apache 2 spasi php 5, kemudian enter. Apabila muncul pertanyaan, klik yes. Nah, sini kita disuruh mengganti ke DVD 1. Kita bisa ganti di sini. Ini kita klik ini, kemudian enter. Nah, dia akan membuat ya teman-teman. Kita tunggu sampai dia selesai. Nah, apabila sudah, kita akan masuk ke nano garis miring etc garis miring apache 2 garis miring sites available default.
dan kita enter. Selanjutnya teman-teman, di sini yang di localhost ini itu kita bisa ubah ke nama kita dan kita yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita bisa enter. Kemudian di sini ketikkan server alias ya teman, server name terlebih dahulu. Server name tuh kita buat maaf teman-teman, server name itu di spasi saja, www.wahyuningsih.com. kemudian kita enter lagi dan ketikkan lagi server alias wahyuningsih.com. kemudian kita bisa Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan melakukan service Apache 2 restart. Ya, jadi kita restart konfigurasi yang sudah kita buat biar masuk. Nah, apabila sudah, kita akan masuk ke nano index maaf teman-teman, nano garis miring var www index.html. Nah, di sini teman-teman itu kita akan mengkonfigurasinya ya teman-teman. Mengkonfigurasinya. Nah, di sini teman-teman itu kita di bagian H1 itu kita akan menambahkan spasi line sama dengan center. Nah, center ini untuk apa teman-teman? Center ini itu gunanya untuk membuat tulisan yang ada di tengah ini nanti dia menjadi ke tengah gitu. Di tengah. Sini saya buat Wahyuningsih. Kemudian di bagian yang kedua ini itu tuh kita akan menambahkan buka kurung A ya teman-teman, A. Oke, namun sebelumnya di bagian P ini kita akan membuatkan align juga ya teman-teman. Align sama dengan center sama juga. Lalu di sini A spasi ref. Kemudian sama dengan kurung php myadmin. Kemudian tutup tanda petik. Kemudian tutup kurung. Nah, di bagian sini nih teman-teman, itu kita buatnya menjadi, sebentar, menjadi database at wahyuningsih.com. Oke, teman-teman, kemudian di sini akan kita berikan A, tutup kurung A, seperti ini. Lalu kita akan turunkan ke bawah. Nah, di sini juga sama ya teman-teman. Kita akan mengetikkan align dengan center, tutup kurung, kemudian buka kurung A. Oh iya teman-teman, di sini belum tutup kurung nih teman-teman, terlihat. Nah, ref spasi sama dengan titik garis miring wahyuningsih.com. Lalu di sini tanda petik. Nih, nah begini teman-teman. Ini bisa kita hapus. Dan di sini kita ketikkan web wahyuningsih.com ya teman-teman.
kebalik. Begini teman-teman. Loh, maaf teman-teman. Nah, begini. Kemudian di bagian bawahnya itu kita bisa copy aja dari atasnya sini. Ctrl K, Ctrl U. Kemudian di bagian sini itu kita buatnya menjadi wulandari.or.id. Kemudian teman-teman di sini juga sama, kita ubah juga wulandari.or.id. Kemudian kita enter, ketikkan min p, buka kurung p, align sama dengan right. Nah, jadi kita mau buat dia menjadi di sebelah kanan ya teman-teman. Nah, lalu kita akan mengetikkan ini teman-teman. Terima kasih sudah berkunjung di website saya. Lalu di sini kita buka kurung garis miring P. Seperti ini teman-teman. Lalu jika dirasa sudah benar semuanya teman-teman, kita bisa Ctrl X, Y kemudian enter. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan konfigurasi database server ya teman-teman. Nah, kita akan install terlebih dahulu databasenya. Caranya apt min-get install MySQL server spasi MySQL client. Kemudian di enter, kemudian kita klik yes. Nah, di sini kita akan mengetikkan password ya teman-teman untuk root. Kemudian kita repeat. Kita tunggu sampai dia selesai ya teman-teman. Nah, apabila sudah, kita akan menginstal database phpMyAdmin, apt min-get install php myadmin, kemudian kita enter. Apabila ada pertanyaan, kita klik yes. Lalu di sini kita centang yang bagian Apache ini menggunakan tombol spasi, kemudian kita oke-kan. Lalu teman-teman, kita tunggu sampai prosesnya berjalan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita pilih yes. Di sini kita akan mengetikkan password. Enter saja jika sudah. Nah, apabila sudah seperti ini teman-teman, kita akan masuk ke control panel. Kemudian masuk ke Network and Sharing Center, kemudian di change adapter setting, kemudian pada host only-nya itu kita akan ubah ya teman-teman. Sini kita masukkan IP kita, .36 ini IP sebelum kita. Ini akan otomatis dan di sini akan 200.101.37 ya teman-teman. Sini juga sama 200.101.37. Kemudian oke, close. Setelah itu teman-teman kita akan masuk ke itu ya teman-teman. Buka Chrome. Enggak teman-teman, kita akan masuk ke WinSCP. Kita buka WinSCP. Oke teman-teman.
Bentar, dia lagi membuka. Nah, di sini kita ubah menjadi FTP. Lalu di sini ketikkan 101.37 sesuai server kita, dan di sini masukkan admin dan masukkan password kita. Kemudian login. Nah, di sini sudah berhasil masuk ya teman-teman. Apabila kita sudah berhasil masuk, kita akan memasukkan file. Nih teman-teman, kita seret saja ke sini file yang akan kita masukkan sebagai database itu teman-teman. Lalu kita akan masuk ke Chrome. Lalu kita akan searching DNS kita apakah bisa atau tidak ya teman-teman. Sini saya akan ketikkan yningsi.com. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nih tampilannya dia akan menjadi ke tengah, ini juga akan menjadi ke pinggir. Kita coba buka database servernya. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Lalu kita buka web yningsi-nya, berhasil, dan web wulandari-nya juga berhasil ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan kembali ke dalam ini teman-teman, ke dalam Debian-nya, lalu kita akan mengetikkan konfigurasi selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan mengetikkan ls terlebih dahulu. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman, yang sudah kita masukkan ke WinSCP tadi, yang ini tuh di dalam Debian-nya. Nah, langkah selanjutnya kita akan memindahkan file bendahara ini ke var www. Caranya mv tekan bendahara zip min var www. Kemudian enter. Kemudian kita masuk ke var www-nya, cd var www, ke direktori var www, lalu kita ls. Di sini masuk ya teman-teman, bendahara zip. Lalu kita akan mengetikkan apt min get install unzip. Apt min get install unzip. Kemudian enter. Tunggu prosesnya sampai selesai. Lalu di sini kita akan mengetikkan unzip spasi bendahara zip. Nah, nanti dia akan seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan ls, kita cek. Nah, ini dia sudah unzip ya teman-teman, unzip. Lalu kita akan mengetikkan mysql spasi min u root min p, seperti ini teman-teman. Lalu kita enter. Lalu kita akan masukkan password yang sudah kita buat sebelumnya, dan di sini tekan create database surat. Seperti ini teman-teman. Jangan lupa diberi tanda ini. Maaf teman-teman. Database bendahara. Nih, seperti ini teman-teman. Jangan lupa diberi tanda semikolon. Nah, apabila sudah seperti ini, kita ketikkan show databases seperti ini teman-teman. Seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Nah, di sini database-nya terdiri dari ini. Kemudian kita bisa exit ya teman-teman. Exit seperti ini, dan jangan lupa diberikan tanda ini semikolon. Kemudian enter. Lalu di sini kita akan masuk ke cd Apache 2 site enable. Kemudian enter. Nah, kemudian kita ls di sini teman-teman. Kita lihat apa yang ada di dalam sini. Nah, kita akan membuat ini cp 000 default. Nah, di sini kita akan menambahkan bendahara ya teman-teman. Bendahara seperti ini. Dan kita enter. Lalu di sini kita ls. Jadi sudah masuk ya teman-teman bendaharanya. Kemudian kita akan mengetikkan nano
bendahara. Nah, di sini teman-teman, tuh kita bisa memasukkan, ini kita ketikkan bendahara. Kemudian Ctrl X, Y, kemudian Enter. Nah, langkah selanjutnya teman-teman kita akan restart. Caranya ketikkan service, apache2 restart. Kita waiting. Nah, ini tunggu sampai dia oke. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan pergi ke Chrome, kita akses DNS kita. Nah, kemudian kita pergi ke database-nya. Kemudian di sini login sebagai root. Lalu di sini masukkan kata sandi yang sudah kita buatkan ya teman-teman. Login. Sini sudah bisa teman-teman. Nah, di sini terlihat yang kita lihat di MySQL tadi. Kemudian kita masuk ke file bendahara ini. Kemudian kita masuk ke import. Nah, kemudian kita pilih file SQL-nya. Nah, di sini saya punya ini ya teman-teman. Kemudian di sini saya open. Lalu di sini kita pencet kirim. Nah, apabila sudah seperti ini teman-teman, kita akan akses nih DNS kita dengan /winisi.com/bendahara seperti ini teman-teman. Yang ini tulisan yang huruf besar ini kita tidak bisa login karena kita belum punya username dan passwordnya teman-teman. Nah, jadi sekian tutorial dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.